Dan itu tidak ada yang bisa mencegahnya karena sudah menjadi ketentuan yang mutlak dari Sang Maha Kuasa. Itu selalu ditandai dengan bencana alam yang maha dahsyat. Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini tentang zaman Rupantoro. Nah, teman-teman, setiap zaman sendiri itu memang memiliki periode atau jangka waktu yang berbeda-beda ya. Karena biasanya setiap zaman itu ada yang memiliki waktu hingga miliaran tahun baru berganti zaman lagi. Ada juga memiliki jangka waktu ribuan tahun baru berganti zaman lagi ya. Jadi memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Begitu juga dalam segi karakter. Zaman sendiri juga memiliki karakternya sendiri-sendiri. Dan juga dia juga memiliki persamaan dan perbedaan pastinya ya. Mulai dari peradaban, keyakinan, agama, sampai dengan kondisi fisik manusianya dan juga kondisi alamnya. Masing-masing punya persamaan dan perbedaannya masing-masing ya. Nah, kondisi alam ini sesuai zamannya memang mengalami terus-menerus perubahan. Dan itu memang sudah menjadi salah satu ketentuan dari Sang Pencipta ya. Dan itu tidak ada yang bisa mencegahnya karena sudah menjadi ketentuan yang mutlak dari Sang Maha Kuasa. Kita sekarang harus sudah mulai bersiap diri karena zaman kita saat ini sudah mulai masuk ke dalam, istilahnya sudah berada dalam zaman ketujuh atau zaman yang disebut sebagai Rupantoro atau zaman Edan. Nah, zaman ini memang sudah akan mencapai titik puncaknya. Artinya ketika sudah mencapai titik puncak, dia juga akan mengalami transisi, akan masuk ke dalam zaman ke-8 atau juga yang disebut sebagai zaman Hasmoratoro. Nah, pada titik puncak zaman ke-7 ini atau disebut sebagai zaman Rupantoro atau zaman Edan, saat ini sudah banyak sekali orang yang kehilangan akal sehatnya. Kita lihat saja sekarang, banyak sekali orang yang merasa dirinya paling benar. Dan bahkan juga banyak sekali orang yang tidak sadar kalau dirinya sedang melakukan kesalahan. Justru dia malah berpikir dia sedang dalam posisi yang sangat benar. Dan di zaman ini pula, orang-orang yang memiliki kebenaran banyak sekali yang tidak berani mengungkapkan semuanya ke khalayak umum. Karena apa? Karena pastinya akan ditentang oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang kebenaran ini tadi. Karena dia sudah saking banyaknya orang yang tidak mengerti kebenaran, dan bahkan orang ini justru malah merasa dirinya benar. Dia tidak sadar kalau dirinya dia salah. Ini sudah terlalu banyak. Jadi sudah tidak seimbang. Jadi orang yang benar-benar mengerti tentang kebenaran sedikit, orang yang dalam posisi yang merasa dirinya benar itu sudah sangat banyak. Jadi tidak seimbang. Jadi ketika yang memiliki kebenaran ini muncul, tentu akan ditentang oleh yang bisa dibilang yang mayoritas ini. Lihat saja berita-berita. Pasti banyak yang terjadi hal-hal yang sudah di luar nalar ya, mungkin ya, tragedi-tragedinya. Beritanya yang seperti saya sebutkan tadi di awal, banyak orang kehilangan akal sehatnya. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah pesan dari salah satu teman sahabat saya. Jadi pagi-pagi beliau sendiri istilahnya ngechat saya melalui WhatsApp ya. Kami ngobrol lah mengenai tanda-tanda dari alam ini, tanda-tanda istilahnya akhir zaman. Beliau mengatakan, "Bro, parah ya. Sekarang banyak sekali terjadi kasus-kasus jahiliyah lagi." Lalu dia bilang, "Ini sepertinya memang akan muncul lagi upaya setan untuk menyesatkan manusia-manusia." Ya memang menurut saya ini sudah dari dulu, akan tetapi ini akan lebih parah lagi. Karena kalau yang saya perhatikan sendiri, yang saya rasakan memang ada beberapa portal dimensi yang memang dibuka ya. Jadi banyak makhluk-makhluk dari masa lalu, dari yang baik sampai yang buruk itu semuanya keluar. Sehingga yang menyebabkan semua ilmu kuno masa lalu yang dari yang baik sampai yang buruk pun itu juga ikut keluar semua. Lalu teman saya mengatakan juga banyak kasus-kasus jahiliyah lagi. Beliau mengatakan contohnya seperti pembunuhan kepada anak kecil mulai muncul lagi, para pelaku penegak hukum saling tuntut menuntut, dan juga banyak ucapan manusia yang menebar dusta. Dia bilang begitu. Dan saya mengatakan itu saya setuju, karena memang saat ini yang kita perhatikan sih, yang kita lihat sendiri kondisinya memang saat ini seperti itu. Teman saya mengatakan lagi dalam chatnya, dia mengatakan, dan hanya orang-orang yang beriman lah, yang benar-benar menyembah Tuhan secara langsung lah yang akan diselamatkan. Dan orang-orang harus benar-benar kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Sejati itu seperti apa? Saling menghormati, saling menghargai, saling memuliakan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling tolong-menolong. Ya, dan saat ini memang sudah sangat sedikit sekali orang yang mengerti tentang hal ini, yang mengerti tentang fitrahnya sebagai manusia.
Dan perlu diketahui, sekarang ini kan memang kita sudah masuk dalam zaman Rupantoro atau zaman Edan. Dan ini mulai masuk kepada puncak dan transisi masuk ke dalam zaman ke-8, zaman puncak keemasan ya. Nah, perlu diketahui juga setiap perubahan atau setiap pergantian zaman itu selalu ditandai dengan bencana alam yang maha dahsyat. Dan sekarang kita lihat, peringatan demi peringatan dari alam sudah mulai ditunjukkan, sudah mulai dikeluarkan oleh sang penguasa semesta ini untuk kita segera mulai bersiap-siap untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan diri. Kita sekarang dituntut untuk mulai bergegas mengenali dan memahami kesejatian diri agar kita semua terbebas dari pembersihan kotoran dunia. Nah, teman-teman, kita di sini harus mulai menyadari, harus mulai melihat bahwa saat ini memang alam sudah memberikan tanda-tandanya untuk memperingatkan manusia agar segera mau memperbaiki diri ya. Peralihan zaman akan segera terjadi. Sudah tidak ada waktu lagi, sudah bukan waktunya lagi untuk kita menunggu. Saat ini sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, video ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kita berpikir dan merenung. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Itu aja hari ini. Rayu, rayu, rayu.